Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Volter Ahmed Majid Anak Bumi dari kelas O dengan NIM 24505010111116. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi peternakan dengan judul Konflik Pembangunan Peternakan Ayam di Kecamatan Gunung Kencana. Di minggu pertama membahas tentang beberapa jenis lembaga yang ada di case studi ini. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan meliputi Himaguna dan Muspika. Yang kedua ada lembaga pemerintahan meliputi DPMPTSB, yaitu Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Berikut adalah fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di case studi saya ini. Yang pertama, lembaga pengendali sosial, ada Muspika dan kelompok pengabdi masyarakat. Dalam hal ini mereka berperan dalam mengatasi masalah sosial yang ada. Yang kedua ada pemenuh kebutuhan dasar, yaitu pemilik peternakan. Yang ketiga ada lembaga sosialisasi, yaitu DPMPTSB, yang memiliki tugas memberikan perizinan bila mana akan ada pendirian suatu bangunan. Yang keempat ada lembaga yang menjaga identitas dan solidaritas, yaitu Himaguna dan kelompok pengabdi masyarakat. Dalam hal ini mereka menunjukkan aksi solidaritas dengan mendukung aspirasi masyarakat melalui surat resmi dan mempublikasikan kasus tersebut. Selanjutnya ada lembaga penyelesaian konflik. Di sini pemerintah kecamatan sangat berperan dalam mengatasi konflik yang ada dengan memberikan solusi secara adil. Selanjutnya terdapat ciri-ciri pada setiap lembaga. Yang pertama, pada lembaga masyarakatan, ciri-cirinya yaitu memiliki aturan dan tradisi yang berlaku dalam lembaga kemasyarakatan seperti praktik ramah terhadap sesama. Yang kedua, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan komunitas dan lembaga. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup anggota satu komunitas atau lembaga. Yang keempat, memiliki fasilitas yang mewadahi serta mendukung kegiatan suatu komunitas atau lembaga. Yang terakhir, memiliki tradisi yang tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya yang kedua ada lembaga pemerintahan. Ciri-ciri umumnya adalah mengatur kebijakan publik seperti mengatur perizinan pendirian suatu bangunan. Yang kedua, melayani masyarakat secara terus-menerus dan mempertahankan program. Yang ketiga, menjalankan fungsi pelayanan publik untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, memiliki sarpras yang mendukung program yang dilaksanakan. Yang kelima, memiliki tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tugas pekanan minggu kedua, yaitu definisi kekuasaan berdasarkan studi case yang telah saya pilih. Kekuasaan dalam konteks sosial merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan tindak individu atau kelompok. Kekuasaan tidak hanya mencakup posisi dalam interaksi sosial, tetapi juga dengan akses terhadap sumber daya, informasi, dan kemampuan. Dalam studi case yang saya ambil ini dapat dilihat sebagai kemampuan dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang ada di Kecamatan Gunung Kencana. Yang pertama ada dimensi kekuasaan. Ada lembaga kemasyarakatan, yaitu peternak yang memiliki jaringan sosial yang luas akan memiliki kekuasaan dalam bidang peternakan. Selanjutnya pemerintahan. Pemerintah kecamatan memiliki kekuasaan dalam menetapkan kebijakan kepada setiap pemilik peternakan. Yang kedua ada saluran kekuasaan. Yang pertama formal. Pengambilan keputusan oleh pemerintah kecamatan maupun DPMPTSB. Yang kedua informal. Jaringan komunitas antar warga di Kecamatan Gunung Kencana. Yang ketiga institusional. Lembaga Himaguna memiliki peran penting dalam menyediakan wadah diskusi bagi warga Kecamatan Gunung Kencana. Yang ketiga, sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, pengetahuan. Pemilik peternakan ayam mempunyai pengetahuan terhadap
ilmu-ilmu peternakan. Yang kedua, institusional, yaitu pihak pemerintah seperti perangkat desa, lembaga atau lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan dalam mengelola sumber daya desa. Yang ketiga ada finansial, yaitu peternak yang memiliki modal atau dana mampu mengakses teknologi dan fasilitas yang ada. Selanjutnya anggota dan pemimpin, atau yang keempat. Yang pertama ada anggota peternakan. Di sini mencakup kekuasaan individual dan kekuasaan terkait pengelolaan. Selanjutnya pimpinan, yaitu pemerintah desa, yang mencakup tugas untuk membuat kebijakan dan peraturan dan pengawasan terhadap pasar. Selanjutnya yang kelima ada unsur-unsur kekuasaan politik dan ekonomi. Yang pertama, kontra atas sumber daya. Penggunaan teknologi guna meningkatkan produktivitas dan kepemilikan lahan. Yang kedua ada pengaruh sosial. Jaringan sosial seperti DPMPTSP atau Himaguna dapat memberikan akses informasi dan dukungan. Selanjutnya, partisipasi politik seperti bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Yang terakhir ada cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama ada pengetahuan. Di sini peningkatan keahlian yang mumpuni akan meningkatkan produktivitas, penguasaan teknologi, dan yang lainnya. Yang kedua ada jaringan sosial. Melakukan kerjasama dapat memperluas pengetahuan. Yang ketiga ada kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan yang ada dapat menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan yang merugikan. Selanjutnya, tugas pekanan minggu ketiga. Berdasarkan case studi yang saya pilih, terdapat kebijakan-kebijakan dalam sektor peternakan yang memengaruhi peternak mengenai perizinan usaha. Dalam case studi ini, terdapat pelanggaran yang dilanggar peternak seperti Perda Kabupaten Lebak nomor 2 tahun 2014 mengenai rencana tata ruang wilayah dan peraturan daerah Kabupaten Lebak nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya ada kendala peternak dalam mengakses birokrasi. Dalam case studi ini tidak terdapat pernyataan peternak mengenai layanan birokrasi secara langsung. Namun dalam analisis yang saya dapatkan, beberapa kemungkinan seperti yang pertama keterbatasan akses informasi, yang kedua kompleksitas prosedur perizinan. Selanjutnya ada proses birokrasi dalam studi case. Yang pertama ada pelanggaran prosedur perizinan. Dalam hal ini peternak tidak mengikuti aturan birokrasi yang berlaku. Yang kedua, keterlambatan respon pemerintah. Dalam hal ini pemerintah baru mendapatkan protes dari warga. Setelah itu baru mereka bergerak. Yang ketiga, hambatan sosial dan administratif. Dalam hal ini, kehadiran pemerintah terkait sangatlah penting agar proses administrasi menjadi lebih cepat. Selanjutnya, peran instansi pemerintah dalam meningkatkan layanan publik. Dalam case studi yang saya pilih ini, tidak ditemukannya peran pemerintah dalam pelayanan langsung. Hal ini ditimbulkan karena beberapa hal, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ketidakjelasan dukungan teknis. Yang kedua, kurangnya fasilitas dalam perizinan. Yang ketiga, minimnya keterlibatan pemerintah. Selanjutnya, tugas pekanan minggu keempat. Berdasarkan case studi yang saya pilih dan teori perubahan sosial, perubahan yang terjadi dalam konflik ini antara lain perubahan yang ada dalam sosial. Di sini perubahan kesadaran masyarakat terhadap ketidaknyamanan dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, perubahan kelembagaan. Keterlibatan Himaguna menunjukkan penguatan peran lembaga sosial dalam advokasi lingkungan dan sebagai penggerak terhadap aksi masyarakat. Selanjutnya ada saluran perubahan sosial. Himaguna dan pemerintah Kecamatan Gunung Kencana.
Selanjutnya ada dampak pada ikatan sosial dan integrasi, meliputi kesadaran masyarakat dan integrasi baru. Selanjutnya perubahan norma dan aturan. Di sini meliputi dua norma, yaitu norma sosial dan norma administrasi. Norma sosial meliputi toleransi masyarakat terhadap aktivitas usaha di lingkungan tempat tinggal. Sedangkan norma administrasi yaitu menegakkan norma terkait tata ruang dan perizinan menjadi perhatian utama bagi masyarakat. Selanjutnya, reintegrasi yang terdapat pada studi case. Dalam hal ini, reintegrasi belum sepenuhnya tercapai. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan dihentikan tetapi terdapat ketidakpuasan di kalangan pengusaha karena bangunan harus diubah dalam keperuntukannya. Yang kedua, pemerintah memutuskan bahwa bangunan tidak boleh digunakan sebagai peternakan, namun dapat digunakan untuk hal yang lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi perubahan sosial, meliputi perubahan cepat dan perubahan lambat. Perubahan cepat yaitu mobilisasi masyarakat yang mendukung Himaguna menghasilkan petisi yang menyatakan penghentian pembangunan dalam waktu singkat. Yang kedua, perubahan lambat, keputusan pemerintah terkait pengelolaan bangunan dan lainnya. Hal ini memerlukan waktu yang lumayan cukup lama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.